Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran matematika, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di bersama selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Untuk pertemuan kali ini ada yang tidak masuk atau tidak atau hadir semua? Andi, Bu. Andi. Andi kenapa ini? Izin telat, Bu. Kalian juga tetap menjaga kesehatannya karena ini masih masa pandemi. Semoga kalian bisa dengan makan yang bergizi ya, juga istirahat serta kalian mengikuti protokol kesehatan ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini nanti kita mau membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metodenya adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengingatkan atau bertanya kepada kalian ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi dan juga metode eliminasi ya. Waktu kalian SLTP juga kalian sudah dapat mengenai materi SPLDV. Nah, ada yang masih ingat seperti apa dari metode gabungan itu, penyelesaiannya seperti apa? Mungkin Mas Fajar seperti apa? Menggabungkan antara substitusi sama eliminasi. Dan Bu Tria, bagaimana Mbak Tria? Sama, Bu. Kalian masih ingat ya, untuk metode gabungan berarti langkah pertamanya nanti kalian di sini adalah mengeliminasi terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian memasukkan dengan cara mensubstitusikan nilai yang diperoleh dari hasil eliminasi tersebut. Kemudian untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari sistem persamaan linear 3 variabel sendiri itu bisa diaplikasikan ya. Misalnya di sini bidang ahli gizi seperti itu, misalnya mau diet apa, nah di situ kan biasanya kalau kita diet ya itu biasanya untuk pola makan lemaknya harus sekian, terus misalnya proteinnya sekian, karbohidratnya sekian. Nah itu nanti bisa kita selesaikan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel seperti itu. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini nanti adalah setelah kalian mempelajari SPLTV dengan metode gabungan ini, nanti diharapkan kalian itu terampil membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel serta menyelesaikannya dengan menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kemudian nanti dalam pembelajaran ini nanti kalian dibuat kelompok-kelompok ya. Nah kelompoknya nanti berada di grup WA seperti itu untuk diskusinya. Nanti untuk pembelajarannya menggunakan modelnya adalah discovery learning. Materinya ya sudah saya share di pertemuan sebelumnya ya. Ya, Bu. Di pertemuan ya. Kan kemarin di akhir pembelajaran saya sudah menyampaikan yang mau kita pelajari pertemuan ini. Apakah udah ada yang membaca? Bisa kalian simak ya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Supermarket, Bu. Supermarket. Ya, pusat perbelanjaan ya. Di situ ya, di situ ada alat tulis dan sebagainya. Nah, dari gambar ini apa yang bisa dalam pikiran kalian? Membeli Belanja buku tulis. Belanja buku tulis. Terus apa lagi? Shopping. belanja. Masalah ini nanti kalian kira-kira apa kaitannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Mungkin ada? Kita tuh jadinya tuh bisa tahu, Bu, kalau misalkan saya beli pensil, beli buku, beli pulpen, nanti misalkan ya Bu, ini gitu, bukunya berapa, ya berapa, nanti tahu Bu harga satu bukunya itu berapa, pulpennya berapa, pensilnya berapa. Bonek Cecep berbelanja di sebuah toko buku di mana Ali itu membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil dan sebuah penghapus dengan
membayar uang sebesar 4.700 dan diketahui atau ditanyakan berapa harga sebuah buku, sebuah pensil ataupun dengan sebuah penghapus. Kalian bisa menambah materi ini selain dari yang sudah kalian baca berdasarkan modul yang sudah saya share kemarin. Kalian juga bisa nanti dengan cara menambah wawasan kalian dengan mencari materi yang relevan baik itu di internet ataupun di buku yang lain. Kemudian setelah ini nanti kalian berdiskusi ya. Diskusinya itu di WA group, nanti saya share LKPD yang bisa kalian diskusikan di situ. Kan G-nya sudah saya share di grup, disilahkan kalian diskusikan. Untuk grup B di sini sudah mulai menge-share jawaban-jawaban mereka. Untuk kelompok A ini bagaimana, kok masih sepi ya? Apa ada yang bingung untuk kelompok A? Itu Bu, kayak gitu, tapi saya baru bisanya seperti itu Bu. Oh, nggak apa-apa. Nanti kan kalian diskusi di situ. Yang lain kan bisa menambahkan ya. Kelompok A dulu, silakan dipresentasikan. Siapa yang mau mewakilinya? Persamaan satunya menjadi 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. Kemudian persamaan 2-nya jadi 3X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 21.000 Bu. 3X tambah Z itu sama dengan 12.000. Itu berarti ada 3 persamaan. Kemudian dieliminasikan, tetapi yang dieliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dulu Bu. Memakai eliminasi itu nanti dihasilkan persamaan baru. Kemudian dari persamaan 2 dan 3 juga sama, dieliminasikan, hasilnya Y-nya 3.000 Bu. Kemudian dieliminasikan ke persamaan 4, menghasilkan X-nya 3.200. Lalu X-nya dihasilkan lagi ke persamaan 3, hasilnya 2.400. Kalau pertanyaannya uang yang harus dibayar Moni, berarti 400 Bu hasilnya. Terima kasih untuk Mas Andi. Bagaimana untuk kelompok B-nya? Ada yang mau menanggapi dari presentasinya Mas Andi? Fajar. Jawabannya udah sama, Bu. Oh, jawabannya sudah sama. Iya. Iya, langkah-langkahnya juga kurang lebih sama, Bu. Saya mau tanya, kesimpulan seperti apa? Satria, bagaimana kesimpulannya? Iya, pertama kita tetap harus memisalkan dulu. Pemisah kita angka eliminasi. Jadi kita mengeliminasi dulu, mencari nilai salah satu, entah X atau Y. Kemudian nilai Y setelah X. Kemudian kita substitusi, menggunakan langkah-langkah substitusi dengan mencari nilai dari Z. Sehingga kita mendapat 3 nilai masing-masing X, Y, dan Z dari soal cerita. Ya, bagaimana Mbak Rosi? Di sini tadi adalah untuk membuat model matematika berkaitan dari masalah nyata. Berarti langkah pertamanya tadi betul yang disampaikan, memisalkan terlebih dahulu ya. Berarti kita terus membuat model matematiknya adalah kita tinggal menyelesaikannya. Pertama berarti kita menggunakannya adalah metode eliminasi. Itu kan terbentuk sistem persamaan linear atau 2 variabel. Nah, di situ juga kita masih melakukan eliminasi. Ketemu nilai suatu variabel. Nah, nilai variabel itu kita substitusikan ke salah satu persamaan linear 2 variabel. Dari 2 variabel itu, langkah yang ketiga kita substitusikan ke salah satu persamaan, entah itu persamaan. Evaluasi. Soal evaluasi ini sudah saya share di grup WA kalian ya, supaya bisa dicek. Kalian kerjakan. Nanti saya kasih batas waktunya sampai dengan jam 8 malam. Foto dikirimkan ke grup WA. Ukur pengetahuan sama keterampilan kalian. Kemudian untuk sikapnya nanti saya nilai berdasarkan tadi selama proses pembelajaran seperti itu ya. Saya ambil dari situ untuk penilaian sikapnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Namun untuk menggunakannya metodenya adalah metode determinan atau aturan seharus. Pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.